Suami terakhir. Bab 6506 Bab 6510 Bab 6506. Saat mengatakan ini, Tobias menyembunyikan keterkejutannya. Saat itu, ketika Tobias mengikuti keberadaan kaisar kecil sampai ke kota Kizu, dia mendengar seseorang mengatakan bahwa pasukan Jibeye telah diblokir oleh seorang pria misterius bernama Daryl Darby dalam 2 serangan pertama. Tidak hanya itu, ketika kaisar kecil melarikan diri dari ibu kota kekaisaran dan pergi ke Suamuguan, orang bernama Daryl Darby ini menemaninya sepanjang jalan. Menurut rumor, pria bernama Daryl Darby ini tidak hanya kuat, tetapi juga seperti dewa. Karena kekalahan itu, Jibeye dan Nuliha memiliki celah, dan akhirnya kedua belah pihak berpisah. Ketika dia mendengar ini, Tobias memiliki kekaguman dan kekaguman yang tak tertandingi untuk Daryl ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu tuan ini di sini saat ini. Bagus. Merasakan keterkejutan Tobias, Daryl mengangguk dan berkata, "Aku Daryl Darby." Pada saat yang sama dengan jawabannya, Daryl juga bergumam di dalam hatinya. Orang ini sangat terkejut ketika dia mendengar nama saya, apakah dia mengenal saya? Anda. Mendengar jawabannya, Tobias sangat bersemangat, tetapi dia masih bertanya dengan hati-hati. Apakah dia yang membantu Raja Shaoyang dan mengalahkan pasukan Jibeye? Daryl menghela nafas panjang dan tersenyum sangat rendah hati. Itu hanya sedikit usaha pada waktu itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Tobias tidak lagi ragu, dan segera membungkuk dalam-dalam kepada Daryl, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ini benar-benar Tuan Darby, saya telah banyak menyinggung Anda barusan, dan saya harap Anda memaafkan saya. Pada saat ini, Tobias tidak lagi meragukan identitas Daryl. Lagi pula, cincin giok itu adalah milik keluarga kerajaan, tidak bisa dipalsukan. Dia setia kepada keluarga kerajaan. Daryl telah melindungi kaisar kecil jauh-jauh hari sebelumnya, dan dia adalah dermawan besar baginya. Sekarang giliran Daryl yang tertegun, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Yang mulia terlalu sopan, berani bertanya siapa yang mulia?" Ketika dia berbicara, Daryl sudah menebak bahwa pembunuh di depannya mungkin terkait dengan keluarga kerajaan Dayan. Hanya identitas spesifiknya, dia tidak bisa menebak untuk sementara waktu. Oh, malu untuk mengatakannya. Pada saat ini, Tobias menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Darby, nama saya Tobias Kane, dan saya adalah panglima tertinggi dari Istana Kekaisaran Dinasti Dayan. Ketika pengkhianat Jibeye memimpin tentara untuk menyerang ibu kota kekaisaran, saya memimpin bawahan saya untuk melawan mati-matian, tetapi kami kalah jumlah, dan bawahan saya meninggal dan terluka, dan saya terluka parah, dan akhirnya jatuh ke parit. Untungnya, langit melindungiku. Kemudian, aku mengetahui bahwa Yang Mulia telah pergi ke kota Kizu, jadi aku mengikutinya sepanjang jalan, tetapi kota Kizu dihancurkan oleh Jibeye. Ketika dia mengatakan ini, Tobias terlihat malu. Apa? Mendengar tentang situasinya, Daryl juga diam-diam terkejut. Saya baru pergi beberapa hari dan kota Kizu dibobol. Bukankah Raja Shaoyang mewarisi beberapa metode mengalahkan musuh pada waktu itu? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana kota Kizu dilanggar? Omong-omong, Daryl tidak termasuk di sini, dan dia tidak ingin berpartisipasi terlalu banyak dalam perang di sini. Dia hanya berbagi suka dan duka dengan kaisar kecil sebelumnya, dan dia dianggap sebagai teman dalam kesulitan, dan Raja Shaoyang juga orang yang bijaksana. Dalam hal ini, mengetahui bahwa kota Kizu dihancurkan, Daryl tidak bisa tidak bertanya. Menghadapi pertanyaan Daryl, Tobias menghela nafas ringan, berpikir sejenak, dan berkata dengan sopan. Saya belum tiba di kota Kizu pada waktu itu, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya. Namun, saya baru saja mendengar bahwa Jibeye tidak dapat bantuan dari orang-orang Hu, dan dia gagal beberapa kali. Setelah itu,
Ji Beiye mengundang seorang pria misterius. Pria misterius itu sangat kuat. Dengan cara yang ringan, dia memecahkan formasi Raja Shaoyang. Pria misterius. Mendengar ini, Daryl terkejut, dan sosok Dewa Raja Haotian tiba-tiba muncul di benaknya. Di benua ini, sangat sedikit yang bisa memecahkan formasi yang saya berikan kepada Raja Shaoyang, dan tampaknya itu adalah Haotian. Tuan Darby. Pada saat ini, Tobias melihat ekspresi Daryl berbeda, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah Anda kenal orang misterius itu, Tuan? Daryl mengangguk dengan nada yang rumit. Saya tahu. Tobias tiba-tiba menjadi tertarik dan terus bertanya. Di mana orang itu? Bab 6507. Hahaha. Melihat ekspresi mendesak Tobias, Daryl tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya dan berkata, asal-usul pihak lain jauh di luar imajinasimu, jadi saya tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Asal-usul dirinya dan Raja Dewa Haotian terlalu mengejutkan, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Tobias adalah orang yang cerdas, jadi tidak mudah untuk bertanya setelah melihat Daryl berkata begitu. Benar. Pada saat ini, Daryl memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Tobias. Karena kamu mencari kaisar kecil, mengapa kamu datang ke tempat orang-orang Hu? Tobias menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi serius, dan perlahan berkata. Tuan Darby, ketika saya mengetahui bahwa kota Kizu rusak, saya memutuskan untuk mengikuti keberadaan Yang Mulia dan Raja Shaoyang, tetapi dalam perjalanan saya bertemu dengan sekelompok tentara Hu yang menyamar sebagai orang gunung. Dan juga Jenderal Nuliha yang memimpin para prajurit ini. Saya melihat mereka menyelinap, jadi saya mengikuti mereka secara diam-diam sepanjang jalan, dan akhirnya mengetahui bahwa mereka sedang mengamati medan di sekitar kota Kizu untuk mempersiapkan invasi berikutnya. Sebagai panglima tentara terlarang, bagaimana saya bisa membiarkan mereka berhasil? Pada akhirnya, saya mengikuti mereka sampai ke tanah orang barbar. Ketika membicarakan hal ini, Tobias tersenyum pahit. Setelah beberapa upaya, saya menyelinap ke rumah jenderal untuk mencuri cetak biru, tetapi rumah jenderal dijaga ketat, dan kekuatan saya belum sepenuhnya pulih, jadi saya harus bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah itu, organisasi pembunuh diam-diam merekrut orang di sini. Untuk menyembunyikan identitasku, aku membuat petisi untuk bergabung. Kemarin, organisasi menerima perintah untuk membunuh putri orang Hu, jadi aku dikirim ke sini. Saya mengerti. Mendengar ini, Daryl tiba-tiba mengangguk, dan pada saat yang sama mengangguk setuju. Tobias ini setia dan mengagumkan. Tepat ketika Daryl menghela nafas, Tobias menghela nafas pelan dan berkata dengan nada pahit. Saya ingin membunuh sang putri. Setelah menyebabkan perselisihan sipil di antara orang-orang Hu, saya akan menemukan kesempatan untuk membantai Nuliha dan kemudian mengambil cetak biru dan pergi. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa pengawal wanita di samping sang putri tidak cukup lemah untuk menyebabkan kegagalan pembunuhan saya. Tapi untungnya, pengawal wanita ini kuat, tetapi dia tidak berpengalaman di sungai dan danau, dan akhirnya jatuh ke tanganku. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir, Tobias sangat marah. Meskipun dia berhasil menaklukkan Scarlet, dia gagal membunuh sang putri. Bagaimanapun, aksi malam ini gagal total. Daryl mengangguk diam-diam, lalu memandang Tobias dan berkata, Nuliha jahat dan tercela, semua orang ingin membunuhnya, masuk akal bagimu untuk membunuhnya. Namun, putri dari orang-orang Hu, kamu tidak mengenal satu sama lain. Anda mengatur tugas pembunuhan, tampaknya itu tidak pantas. Ketika dia mengatakan ini, penampilan Putri Karissa muncul di benak Daryl. Dia masih muda dan energik, dan dia memperlakukan orang dengan baik. Jika dia dibunuh, itu akan sangat disayangkan. Terlebih lagi, sebelumnya di padang rumput, dia dan saya tidak saling mengenal, tetapi dia sangat peduli, dan bahkan membawa dokter untuk menyembuhkan luka saya. Mendengar keraguan Daryl, Tobias tiba-tiba menjadi bersemangat.
Orang-orang Hu dan Jibeie berada dalam jalinan, menyerang ibu kota kekaisaran, menyebabkan Yang Mulia mengungsi. Ini adalah pencuri biadab. Jika saya membunuh putri itu, pasti akan menjatuhkan semangat orang-orang Hu. Kenapa? Tidak bisakah saya melakukannya? Ketika kata terakhir jatuh, mata Tobias penuh dengan tekad. Hahaha. Melihat ekspresi bersemangat di wajahnya, Daryl tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, Komandan Kane, saya mengagumi kesetiaan Anda untuk melindungi negara, tetapi Anda terlalu paranoid. Nuliha memimpin pasukan untuk bekerja sama dengan Jibeie, dan itu benar-benar penuh kebencian. Namun, tidak peduli apa etnisnya, ada orang jahat dan orang baik. Aku tahu sedikit tentang Putri Karissa. Dia berbudi luhur dan baik hati. Jika kamu membunuhnya, itu tidak adil. Mendengar kata-kata ini, Tobias tercengang. Hah? Daryl tersenyum, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya. Pada akhirnya, Daryl berkata dengan emosi. Saya ingin melarikan diri dari sini pada waktu itu, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan bertemu dengan Putri Karissa. Dia baik hati, dan begitu kami tiba, dia merawatku dan membawaku ke kamar tidur, dan mengundang dokter untuk mengobatiku. Mengetahui hal ini, Tobias terdiam sesaat, dan akhirnya berkata dengan malu. Dengan cara ini, saya ceroboh. Setelah mengatakan itu, Tobias mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam. Nuliha itu benar-benar keji. Dia bahkan menangkap Tuan dan mencoba mendapatkan teknik formasi Tuan. Jika pencuri ini tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi dinasti Dayan. Bab 6508. Saat berbicara, wajah Tobias penuh dengan kebencian. Daryl mengangguk setuju. Tentu saja Anda harus menyingkirkan sampah seperti Nuliha. Namun, tidak mungkin untuk berurusan dengan seluruh orang Hu dengan kekuatan Anda sendiri. Cara terbaik adalah menekan orang-orang Hu sekali dan untuk selamanya. Menggunakan orang Hu untuk menekan orang Hu. Pada saat ini, Tobias tampak bingung dan menatap Daryl. Tuan Darby, apa maksudmu dengan ini? Daryl menghela napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Sekarang Raja orang Hu telah meninggal, dan naga-naga itu tidak berkepala. Meskipun Nuliha untuk sementara telah mengambil alih kekuasaan, saya percaya bahwa akan ada banyak orang di bawah yang tidak akan menerimanya, sehingga tidak mungkin baginya untuk mewarisi tahta. Dan Putri Karissa ini cerdas, berbudi luhur, baik hati, dan pewaris tahta ortodoks. Jika dia menjadi ratu, suku Hu dan dinasti Dayan pasti akan dapat hidup damai dan berbagi kedamaian. Benar. Mendengar ini, Tobias seperti melihat matahari melalui awan, dan dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia segera menepuk pahanya, mengangguk setuju, dan berkata, Tuan, itu ide yang bagus. Setelah berbicara, Tobias berkata dengan emosi. Sepertinya kegagalan pembunuhan malam ini bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Untungnya, Anda memberi saran. Jika tidak, saya akan menyebabkan bencana besar. Daryl menunjukkan senyum. Belum terlambat untuk mengerti sekarang. Tobias mengangguk, lalu berkata dengan tidak sabar. Tuan, karena itu masalahnya, mari kita kembali ke istana bersama dan bekerja sama untuk menangani Nuliha. Daryl berpikir sejenak dan berkata, Nuliha secara alami harus menghadapinya, tetapi yang lebih penting, itu adalah untuk membantu Putri Karissa mengambil kursi ratu. Baik. Tobias menjawab dan melihat ke belakangnya. Pengawal wanita diblokir oleh saya. Saya akan melepaskan untuknya sekarang dan menjelaskan situasinya. Setelah mengatakan itu, Tobias hendak berjalan. Namun, pada saat ini, Daryl buru-buru menghentikannya dan berkata, Jangan buru-buru. Kamu baru saja ingin membunuh sang putri, dan sekarang kamu telah berdamai, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya. Jika tidak, kamu kembali dan berkultivasi untuk sementara waktu, dan saya akan membawa pengawal wanita ini kembali ke istana, dan menunggu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda.
Mari kita saling menghubungi nanti. Sejujurnya, Daryl benar-benar ingin pergi. Tapi berpikir bahwa Putri Karissa sangat baik padanya sebelumnya, dan sekarang dia dalam bahaya, dan jika dia pergi, itu benar-benar bertentangan dengan cara ksatria. Terlebih lagi, dengan bantuan Tobias sekarang, peluang untuk menang sedikit lebih baik. Baiklah. Tobias berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu Tuan, hati-hati. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Daryl, lalu berbalik dan pergi. Menyaksikan sosok Tobias pergi, Daryl menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju Scarlet. Pada saat ini, Scarlet masih tidak dapat bergerak di hutan karena titik akupuntur disegel. Namun, wajahnya yang lembut tidak dapat menyembunyikan kecemasannya, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Aneh. Siapa yang dikejar pembunuh? Mengapa lama tidak kembali? Bergumam dalam hatinya, Scarlet mencoba membuka titik akupuntur, tapi dia terluka parah oleh Tobias sebelumnya, dan seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa membukanya sama sekali. Tepat ketika Scarlet diam-diam cemas, dia mendengar langkah kaki datang dari depan, dan hatinya tiba-tiba bergetar, berpikir bahwa Tobias telah kembali, dan dia langsung menjadi waspada. Detik berikutnya, melihat bahwa itu adalah Daryl, Scarlet tercengang. Bagaimana menjadi orang ini? Hahaha. Melihat ekspresi Scarlet, Daryl tidak bisa menahan tawa, dan menggoda. Apakah Anda tidak mengharapkannya? Saat berbicara, Daryl mendekat perlahan dan menatap Scarlet dari atas ke bawah. Wanita ini telah mencurigaiku sejak dari padang rumput, dan dia bahkan menyerangku di kamar tidur sebelumnya, dan sekarang tidak buruk membiarkannya sedikit menderita. Kamu. Pada saat ini, Scarlet bereaksi dan mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Kamu bisa berada di sini, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Daryl berkata sambil tersenyum. Merasakan ironi dalam nada Daryl, Scarlet marah dan berkata dengan dingin. Jangan menertawakanku, kamu belum memberitahuku. Siapa kamu sebenarnya? Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Saat ini, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya adalah teman dari keluarga kerajaan Dayan. Saya membantu Raja Shaoyang melawan pasukan Jibeye sebelumnya. Bab 6509. Karena dia ingin membantu Putri Karissa, dia tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, identitas aslinya tidak dapat diungkapkan. Apa? Mendengar ini, Scarlet tertegun sejenak, lalu menjadi tenang dan berkata sambil mencibir. Kamu membantu Raja Shaoyang melawan Jibeye. Saya pikir kamu benar-benar berlebihan. Meskipun Scarlet jauh dari orang-orang Hu, dia telah mendengar tentang pertempuran kota Kizu beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa Raja Shaoyang mendapat bantuan seorang ahli dan menangkis beberapa serangan Jibeye. Dan Daryl di depannya benar-benar mengatakan bahwa dia adalah ahli itu. Ini cukup konyol. Bagaimana bisa tamu Raja Shaoyang datang kepada orang Hu? Apalagi karena dia ahli, bagaimana dia bisa ditangkap oleh Nuliha? Melihat bahwa dia tidak percaya, Daryl tersenyum pahit. Apakah Anda percaya atau tidak? Singkatnya, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Mata Scarlet berkedip. Oke. Karena kamu mengaku sebagai ahli itu, apa tujuan memberitahuku ini? Daryl menggaruk kepalanya dan berkata dengan serius. Membantu Putri Karissa untuk merebut tahta. Oh. Pada saat ini, tubuh halus Scarlet terkejut, dan dia menatap Daryl dengan sedikit terkejut. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah dia ingin membantu Putri Karissa? 10 detik kemudian, Scarlet bereaksi. Wajahnya yang lembut penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Karena kamu adalah tamu Raja Shaoyang, kamu memusuhi orang-orang Hu, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu Putri Karissa. Apakah kamu pikir saya akan percaya? Setelah mengatakan itu, Scarlet memikirkan sesuatu dan bertanya. Apakah pembunuh itu mengejarmu barusan? Iya. Daryl mengangguk,
kepalanya menoleh dengan cepat, dan menjawab. Saya melihat bahwa Anda berada dalam bahaya, jadi saya memancing si pembunuh pergi. Jangan khawatir, si pembunuh telah dibawa pergi oleh saya dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Dengan mengatakan itu, Daryl mengangkat tangannya dan melepaskan titik akupuntur Scarlet. Dia mengatakan semua yang seharusnya dia katakan, dan membantunya mengungkap titik akupuntur, yang merupakan tanda ketulusan, dan terserah dia untuk percaya atau tidak. Setelah acupoin dilepaskan, Scarlet bergerak sambil menatap Daryl dengan bingung. Apakah yang dikatakan pria ini benar? Kalau tidak, mengapa dia membantu dengan titik akupuntur? Tidak, orang ini terlalu licik. Jika dia benar-benar membantu, mengapa dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya sebelumnya? Pasti ada penipuan dalam hal ini. Memikirkan hal ini, Scarlet menatap Daryl dengan mata cerah. Sejujurnya, apakah kamu dikirim oleh Nuliha untuk membantu sang putri? Apakah tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan kita? Mendengar ini, Daryl tidak bisa tertawa atau menangis. Wanita ini terlalu curiga. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berkata tanpa daya. Jika saya benar-benar dikirim oleh Nuliha, apakah saya masih akan memberi Anda perawatan akupuntur sekarang? Imajinasi Anda sangat kaya. Scarlet mengerutkan kening, ingin menanggapi, tetapi tiba-tiba alisnya berkerut, dan ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Dia terluka oleh Tobias barusan. Meskipun dia tidak khawatir tentang hidupnya, napas tubuhnya terganggu dan itu sangat tidak nyaman. Sudahlah. Melihat adegan ini, Daryl berkata perlahan. Tunggu, aku akan membantumu menyembuhkan. Membantuku sembuh. Mendengar ini, Scarlet tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada menghina. Berhentilah menyombongkan diri. Lukaku tidak dapat disembuhkan dengan cara penyembuhan biasa. Masih tidak percaya padaku. Melihat penampilannya yang menolak, Daryl diam-diam tertawa, menghela nafas diam-diam, dan berkata perlahan. Kamu telah terluka di hatimu. Dengan kekuatanmu, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk pulih sendiri, tetapi ada obat mujarab. Jika kamu memulihkan diri, kamu dapat pulih paling lama setengah jam. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl mengeluarkan ramuan dari tubuhnya, dan ramuan itu memancarkan aroma yang menyegarkan. Kebetulan sekali. Daryl berkata sambil tersenyum. Kebetulan aku punya satu. Tapi, jika kamu tidak percaya padaku, sepertinya aku tidak perlu memberikannya padamu. Melihat pil obat di tangan Daryl, tubuh halus Scarlet bergetar, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada keajaiban nyata dalam diri pria ini. Berpikir pada dirinya sendiri, Scarlet berkata, berikan padaku dengan cepat. Sang putri berada di kamar tidur, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin dan bergegas kembali. Karena itu, pil obat ini sangat penting. Bab 6510. Glek. Melihat penampilannya yang putus asa, Daryl menunjukkan senyum dan menelan pil obat secara langsung. Melihat adegan ini, Scarlet menjadi cemas dan marah. Kamu. Pria ini terlalu tak tahu malu, dia bilang dia ingin memberikannya, tetapi memakannya sendiri. Dia diinterupsi oleh Daryl segera setelah dia mengucapkan satu kata. Kamu tidak percaya padaku, dan kamu masih menginginkan pil obatku. Bukankah ini kontradiksi? Mendengar ini, Scarlet menggigit bibirnya dengan erat dan berbisik. Oke, aku percaya padamu. Cepat berikan aku pil itu. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ada lebih dari satu pil pada Daryl. Sejujurnya, dia tidak ingin bersikap lunak pada Daryl, tetapi untuk kembali melindungi sang putri sesegera mungkin, dia harus melepaskan harga dirinya untuk sementara. Hahaha. Melihat dia akhirnya berkompromi, Daryl menunjukkan senyum dan berkata perlahan. Oke, saya bisa memberimu pil obat. Hanya saja kamu hampir membunuhku di istana sebelumnya, dan saya baru saja melarikan diri dari istana sepanjang jalan, pinggangku dan kakiku sakit, dan saya lelah.
Jika kamu dapat membantu saya mencubit bahu saya dan memukul punggung saya, itu akan bagus. Malam ini, Daryl bersembunyi di dataran tinggi dan benar-benar kelelahan, dan itu semua salah Scarlett. Jika bukan karena dia yang memaksa Daryl tidak akan begitu malu, jadi biarkan dia memukul punggungnya dan menggosok bahunya, itu dapat dianggap sebagai hukuman anak kecil. Mendengar ini, wajah halus Scarlett segera memerah, dan dia sedikit malu pada saat itu. Kamu berani. Bagaimanapun, dia adalah pengawal pribadi di samping sang putri, dan dia berbeda dari pria dan wanita, tetapi Daryl memintanya memukul punggungnya dan menggosok bahunya, itu menjijikkan. Oh, kalau begitu. Merasakan rasa malu dan marah Scarlett, Daryl tidak panik sama sekali, dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak mau, aku tidak memaksanya. Kamu bisa perlahan-lahan berkultivasi dan pulih sendiri." Dengan mengatakan itu, Daryl bersandar di pohon di sampingnya dan berpura-pura memejamkan mata untuk beristirahat. Pria ini sangat tidak tahu malu. Menghadapi situasi ini, Scarlett menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. "Hati saya terluka, dan butuh setidaknya 3 hari untuk pulih dari kultivasi. Tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana saya bisa menunggu selama 3 hari? Lupakan saja, demi keselamatan sang putri, itu lebih murah untuknya." Setelah ragu-ragu selama beberapa menit, Scarlett akhirnya menyerah, menggigit bibirnya, lalu diam-diam berjalan ke sisi Daryl, dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Jika saya ingin bicara, saya akan menghitungnya." Daryl menjawab sambil tersenyum. Scarlett berhenti berbicara omong kosong, dan segera meletakkan tangan gioknya di bahu Daryl dan meremasnya dengan lembut. "Yah, tidak buruk." Pada saat ini, merasakan kekuatan tangan giok Scarlett, Daryl dalam suasana hati yang bahagia, menyipitkan matanya dalam kenikmatan dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari orang yang melayani sang putri, tidak buruk." Bajingan ini, dia menjadi murahan dan mengucapkan kata-kata umpatan. Scarlett menggigit bibirnya dengan erat, merasa sangat malu dan marah, tetapi untuk mendapatkan pil obat, dia akhirnya menahan diri. Sebelum mereka menyadarinya, beberapa menit telah berlalu. "Tidak apa-apa sekarang." Pada saat ini, Scarlett melepaskan tangannya dan berkata kepada Daryl, "Beri aku pil obat." Daryl meregangkan pinggangnya dengan nyaman, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Aku lupa memberitahumu barusan, aku hanya punya 1 pil." Setelah berbicara, dia menggaruk kepalanya dengan pura-pura malu. "Apa?" Mendengar ini, wajah cantik Scarlett berubah, dan pinggiran kota bergetar karena marah. "Kamu mempermainkanku." Saat dia berbicara, dia akan mencabut pedang panjangnya untuk membunuh Daryl, tetapi hatinya rusak, dan kecepatannya sangat lambat. Pada saat ini, Daryl mengelak dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah. Pil obat yang sudah jadi sudah hilang, tapi aku bisa membuatnya untukmu, jangan khawatir." Apa yang dia katakan? Mendengar ini, Scarlett tercengang dan menatap Daryl dengan mata yang rumit, berpikir bahwa dia salah dengar. Apakah dia akan memperbaiki pil obat? Melihat ekspresi terkejut Scarlett, Daryl tersenyum sedikit. Dia tidak berbicara omong kosong pada saat itu, jadi dia pergi ke hutan untuk menemukan pot tembikar tua. Ketika dia datang barusan, Daryl menemukan pot tembikar yang rusak ini, dan dia baru saja menelan yang itu. Setelah menemukan pot, Daryl mengumpulkan herbal yang dibutuhkan untuk alkimia di hutan. Itu terletak di tepi padang rumput, dan hanya orang Hu yang aktif, dan orang Hu hanya tahu cara menggembala dan memelihara kuda, dan sangat sedikit orang yang tahu jamu, jadi jamu di sini hampir tidak dikumpulkan, dan ada banyak jenis. Ketika dia siap, Daryl mengambil kayu dan mulai menyalakan alkimia. Semuanya teratur dan aksinya terampil. Apakah dia akan mulai alkimia? Melihat pemandangan di depannya, Scarlett membeku di sana, menatap mata Daryl dan penuh dengan keterkejutan.